Meski himpit-himpitan, loyalitas penumpang tetap nggak ada tandingan. Yap, mencoba naik bus Karunia Bakti trayek Garut Merak. Pemain tunggal yang satu ini emang jadi andalan banget buat warga perantauan kota Garut lur. Arus balik libur Nataru, bus ini langsung diserbu penumpang setianya. Bangku penuh bukan masalah, lorong pun tetap jadi pilihan. Asal bisa ikut, gas terus agar bisa kembali ke perantauan. Makasih ya yang sudah ngeklik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Plesir, ketemu lagi di channel YouTube AA Plesiran. Senang rasanya bisa kembali berbagi pengalaman naik bus dari satu kota ke kota yang lainnya. Mudah-mudahan Sobat Plesir semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilapangkan dan diluaskan rezekinya ya, serta dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Selamat tahun baru 2026 Sobat Plesir. Semoga apa yang dicita-citakan dan diharapkan terwujud di tahun ini ya. Memulai tahun baru nih, saya sudah ada di Kota Dodol, Garut, Jawa Barat. Tepatnya di Terminal Tipe A Guntur, Garut. Yap, bertepatan dengan puncak arus balik libur Nataru. Saya akan kembali ke ibu kota dan mencoba bus dari PO Karunia Bakti. Yap, pemain tunggal di trayek Garut Merak. Namun, saya akan turun di Kebon Jeruk aja ya lur. Nah, busnya sudah standby di shelter keberangkatan. Langsung kita samperin aja lur. Alhamdulillah masih kebagian hot seat dan bus sudah mulai penuh penumpang nih, gokil. Ini dia sekilas penampakan eksteriornya. Berbodi Legacy SR2 HG Prime, besutan karoseri Laksana. Bus dengan warna dasar abu-abu, lengkungan, desain garis hijau tua dan muda, ditambah warna putih, masih tampak terawat baik dari depan, sisi samping maupun belakang bus. Umumnya bus-bus Jawa Baratan tertera tulisan papan trayek di kaca atas bagian depan dan belakang bus. Widih, bus udah siap-siap mau berangkat aja nih lur. Jadi nggak bisa nge-review interiornya nih, udah penuh banget penumpang. Yang pasti bus ini berkelas AC ekonomi ya, berkonfigurasi seat 23 dengan total sekitar 55 kursi penumpang. Namun nanti di jalan masih ketambahan lagi penumpang, bus akan sumpek padat. Untuk dapur pacunya sendiri masih menggunakan Hino RK8 R260 left spring. Tepat pukul setengah 11, bus meninggalkan terminal tipe A Guntur. Hampir 90% ketersediaan seat sudah terisi nih lur. Di luar terminal penumpang masih ada yang naik juga nih.
Bus kembali berhenti sejenak sehabis belokan gak jauh dari terminal tipe A Guntur. Saya mau kabin bisa kerja job baik jadi lelet gimana tidak hasil dari Setengah jam bus berhenti menaikkan paket dan penumpang. Kini bus kembali melanjutkan perjalanan. Kemudi beralih ke pawang aslinya nih. Yap, pesona kru dan driver muda nih, gokil. jalan deh sebulan aspal deh. Naik saya ketiba si kabehan dana kamari asup anu Gusman ge 10 atau apa ada Gusman ge 10 jalan nomor deui deh sedikit di peta cepet aja daripada gede lo. Bang, harap Akang kondektur langsung menarik ongkos. Tiketnya sendiri bisa langsung dibayar di atas bus ya. Untuk full tripnya dibanderol sebesar Rp150.000 dari Garut ke Merak. Nah, kalau untuk sampai ke Bunjuruk saja dikenakan tarif sebesar Rp130.000. Lumayan agak mahal dan pricey ya untuk bus berkelas AC ekonomi kayak gini. Melintas di Jalan Guntur Sari sampai ke Jalan Guntur Melati. Selepas full prima jasa Garut, bus kembali menaikkan penumpang nih lur. Kabin makin padat aja. Berjalan perlahan, bus kebanjiran sewa lagi nih, alias penumpangnya yang mau naik di alun-alun Tarogong. Yap, dari sini area depan atau dek pengemudi mulai padat. Teteh-teteh udah mulai pada masuk tuh, duduk kemper di depan saya. Yang kuat duduknya teh sampai ke Jakarta. tukang dia. Pakara. Kurang macetnya. Langsung disambut kemacetan nih di Kadungora. Intensitas kendaraan mulai meningkat menjelang siang hari lur. Udah pasti ini sih arus balik mulai berasa. Arus kendaraan mulai padat merayap hingga Polantas memberlakukan sistem one way nih menuju kota Bandung. Mantap.
Gaduh ka makan ganda bakal sami ieu bakal main ieu di nu makan na oge ieu kita sewa geus Oh iya, bus ini dipunggawai 3 orang kru ya, 1 driver dan 2 kondektur. Jadi emang udah diprediksi nih bakalan rame penumpang. Kebayang kalau kenaiknya cuma 1 pasti kerja Rodi banget tuh si Akang. Naik ke depan terus ke belakang narikin ongkos penumpang. Aduh. Itu kan jalan tuh ke situ di belok. sewa biopol di Alfa di luar nama kita Alhamdulillah ba'da zuhur sudah sampai di Lingkar Nagrek lur. Si Akang driver mengemudikan bus dengan kecepatan sedang, mengingat banyaknya muatan dan overkapasitas ini sih. Yang penting mah aman dan lancar dan selamat sampai tujuan ya Kang. Arus kendaraan masih terpantau lengang. Sepertinya pemudik dari arah Tasik, Ciamis, Banjar, dan daerah Priangan Timur lainnya belum pada sampai sini. Mantap lah.
2,5 jam perjalanan, sekitar pukul setengah 2 siang, bus berhenti sejenak di cek kontrol Cipacing Cileunyi, nggak jauh dari pos kontrolnya PO Prima Jasa ya. Berhenti sekitar 15 menit, bus kembali mengaspal dan langsung menuju gerbang tol Cileunyi bergabung ke ruas tol Cipularang. Masih sama, arus kendaraan pun tampak lenggang di sini lur. Si Akang mulai menambah kecepatan, nganan terus nih. Kaki mulai pegel, nekuk terus dari Garut. Aduh, kehalang si Teteh nih yang pada ngemper di depan. Kurang lebih 1 jam mengaspal di ruas tol, si Akang melipir ke kiri menuju ke rest area kilometer 88 untuk isi solar. Oh, ternyata barengan Prima Jasa tim Garut juga ya. Baru tahu kalau bus-bus akap dari Garut nyolarnya pada di sini. Melanjutkan perjalanan, widih, arus kendaraan mulai ramai dan padat menjelang gerbang tol Kalihurip.
Begitu juga di ruas tol Cikampek, pemudik mulai padat ditambah arus kendaraan dari arah tol Cipali juga nih. Alhamdulillah, sekitar pukul 4 sore kini bus sudah tiba di Jakarta dan saya memutuskan untuk turun di gerbang tol Kebonjeruk aja ya Sobat Plesir. Overall, memang di masa-masa awal ataupun di akhir liburan panjang kayak gini intensitas penumpang pasti meningkat. Meskipun terbilang over kapasitas dan penumpang bejubel, bus tetap angkut dan jalan. Walaupun beresiko juga ya, tapi memang momen-momen seperti ini, bus akap ataupun angkutan darat lainnya pasti kebanjiran sewa atau penumpang. Terlepas dari ongkos tarifnya yang menurut saya agak pricey, sudah saatnya nih PO Karunia Bakti menambah amunisinya dengan kelas bisnis ataupun eksekutifnya, agar lebih lagi memanjakan dan memuaskan penumpang setianya ya. Saya sudahi sampai di sini dulu ya Sobat Plesir. Oke, makasih ya buat kalian semua yang sudah nonton videonya. Makasih juga nih buat kru yang bertugas. Mudah-mudahan di video saya masih banyak kekurangannya ini kalian semua dapat mengambil sedikit manfaat dan dapat kalian jadikan referensi serta rekomendasi untuk bepergian menggunakan moda transportasi darat, khususnya bus. Ketemu lagi ya di konten-konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa jalan-jalan lur.